Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan isi dari UTS Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Nama saya Roy Rizky Smamora dengan NIM 21021 15000015. Dosen pengampu yaitu Andius di Dwi Asta R. ST MT. Kita akan membahas modul tugas pertama. Berikan penjelasan mengenai beban berikut. 1. Beban statis dan dinamis. 2. Beban hidup. 3. Beban mati. 4. Beban angin. 5. Beban gempa. Dan 6. Termal. Jawabannya adalah pertama, beban statis. Beban statis adalah beban yang bekerja secara terus-menerus pada suatu struktur. Beban statis juga diasumsikan dengan beban-beban yang secara perlahan timbul serta bersifat tetap. Beban dinamis yaitu adalah beban yang sifatnya adalah dapat berubah dan bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Lalu, beban hidup. Beban hidup adalah beban yang bergerak dengan penggunaan bangunan yang bukan bagian dari konstruksi bangunan dan dapat berubah dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian ada beban mati. Beban mati adalah terdiri dari berat semua bagian dari suatu bangunan yang bersifat tetap, termasuk segala bagian tambahan, material, dan perlengkapan. Lalu, beban angin. Beban angin adalah beban yang bekerja pada gedung yang disebabkan tekanan udara. Kemudian ada beban gempa. Beban gempa adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan adanya gempa bumi dan mempengaruhi struktur bangunan tersebut. Dan terakhir ada beban termal. Beban termal adalah sebuah kolom udara yang naik pada ketinggian rendah dari atmosfer bumi. Pertanyaan berikutnya adalah jelaskan mengenai dangkal terkait rumus D lebih besar dari B. Pondasi dangkal yaitu jika kedalaman pondasi kurang atau sama dengan lebar pondasi. Rumusnya adalah A sama dengan B pertegangan izin tanah. Dengan keterangan A itu luas pondasi, B adalah beban bangunan, dan tegangan izin tanah. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengenai terkait dalam rumusan 0 sama dengan 5B. Pondasi dalam yaitu jika kedalaman pondasi dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar pondasi, dengan terbagi atas pondasi semuran, pondasi tiang pancang, dan pondasi boret pile. Di sini kita dapat melihat sketsa pondasi yang terdiri atas batu bata, seluf, tanah, muka tanah, batu bata atau pondasi, pasir, dan as tampang. Kemudian kita dapat melihat perspektifnya. Mulai dari batu bata di paling atas, kemudian di bawahnya ada seluf, dan di bawahnya ada pondasi, kemudian stamping, dan terakhir ada pasi sebagai bahan terakhir. Selanjutnya kita akan membahas tugas 2 SKB. Dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Bangunan khusus. Sistem struktur dan konstruksinya hampir sama dengan bangunan gedung, seperti anjungan lepas lantai, menara jaringan listrik tegangan tinggi, TV, dan lain-lain. Kedua, bangunan transportasi. Digunakan untuk berjalannya sebuah transportasi. Ketiga adalah bangunan air, di mana struktur dan konstruksinya terbilang sederhana, tentu saja dengan adanya semua elemen yang terdapat pada penjelasan awal, seperti saluran drainase, bendungan, dan lain-lain. Dan terakhir ada bangunan gedung, terdiri dari struktur bawah, tengah, dan atas, dan terdiri dari suatu elemen yang ada pada struktur dan disatukan dalam suatu konstruksi sehingga dapat dihuni atau ditempati. Di sini saya akan memberikan contoh sistem struktur dan konstruksi rumah sederhana yang dapat saya ambil dari rumah saya. Kemudian kita lanjut ke modul tugas 5. Tugas 1. Uraikan dan jelaskan beberapa bentuk model atap. Pembahasan atap datar model ini biasanya dipakai untuk teras atau taman. Atap bentuk ini sulit dalam mendeteksi kebocoran dan memperhitungkan ruang sirkulasi udara di bawahnya agar suhu ruangan tidak terlalu panas.
Kemudian atap sandar model atap bisa digunakan untuk bangunan-bangunan tambahan seperti selasar, namun sekarang atap model ini juga dipakai untuk rumah-rumah modern. Kemudian ada atap pelana bentuk atap. Ini dianggap paling aman karena pemeliharaannya mudah dalam hal mendeteksi kebocoran. Selanjutnya ada atap tenda model atap. Dipasang pada bangunan yang panjangnya sama dengan lebarnya, sehingga kemiringan bidang atap sama. Kemudian ada atap perisai. Berbentuk perisai terdiri dari 4 bidang atap. 2 bidang bertemu pada satu garis buburan jurai dan 2 bidang bertemu pada garis buburan atas atau pada nuk. Selanjutnya ada atap gergaji. Terdiri dari 2 bidang atap yang tidak sama lerengnya. Selanjutnya ada atap silang. Atap silang ini berbentuk oleh bidang atap yang pada ujungnya bebas, berbentuk atap pelana. Kemudian ada atap Minangkabau. Atap Minangkabau seolah-olah berbentuk tanduk pada tepi kanan dan kiri. Bentuk atap ini banyak kita jumpai di Sumatera. Pertanyaan kedua, uraikan dan jelaskan komponen-komponen struktur yang dibutuhkan dalam suatu sistem konstruksi atap miring berbahan kayu. Pembahasannya adalah, khususnya di Indonesia, komponen atap miring yang umumnya dipakai terdiri atas kuda-kuda, gording, kasau atau usuk, reng, lip slang, dan penutup atap. Pertama, balok tarik. Bagian kuda-kuda kayu yang pertama adalah balok tarik yang berfungsi untuk menahan gaya horizontal yang disebabkan oleh adanya gaya yang bekerja pada kaki. Kedua, ada balok pengunci. Selain balok tarik, ada balok pengunci yang berfungsi untuk menyambung dan memperkuat sambungan dari balok tarik. Besarnya balok ini biasanya dipakai sendiri berukuran 8x12 cm. Yang ketiga, ada kaki kuda-kuda. Bagian selanjutnya yang harus kamu pahami sebelum menyusun atap bangunan adalah kaki kuda-kuda yang berfungsi sebagai tumpuan balok gording dan beban di atasnya. Keempat, ada balok penyokong. Balok penyokong atau skor yang berfungsi untuk menyokong kaki kuda agar tidak melengkung oleh beban yang ditimbulkan dari balok gording. Selanjutnya ada balok gapit. Seperti namanya yaitu gapit, mempunyai fungsi untuk menggapit rangka kuda-kuda agar tidak melentur ke samping maupun mundur ke belakang. Selanjutnya ada gording. Gording merupakan balok kayu yang letaknya berada di atas kuda-kuda. Konstruksi bangunan ini berfungsi sebagai penyangga atau kedudukan kasau, juga sebagai penghubung antar kuda-kuda. Selanjutnya ada kaso. Kaso berfungsi sebagai beban dari penutup atap dan reng dan meneruskannya ke gording. Kemudian ada balok tembok. Balok tembok letaknya di bagian atas dinding dan berfungsi untuk meletakkan balok kasau serta menahan beban reng dan penutup atap. Kemudian ada balok nok. Balok nok adalah struktur yang mengikat kuda-kuda satu dengan yang lainnya. Kemudian ada tiang kuda-kuda. Tiang kuda-kuda berfungsi untuk menahan lenturan tang terjadi pada balok tarik. Dan terakhir ada papan router. Papan router adalah papan yang dipasang memanjang di atas balok nok yang berfungsi sebagai penutup bumbungan sekaligus penentu kerataan pada bumbungan atap. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Uraikan dan jelaskan komponen struktur yang dibutuhkan dalam suatu sistem konstruksi atap miring berbahan baja ringan. Lengkapi dengan macam-macam baja ringan yang dapat digunakan. Pembahasannya adalah, konstruksi atap rangka baja ringan adalah konstruksi atap rangka baja yang strukturnya tidak jauh berbeda dengan konstruksi atap rangka kayu. Hanya saja bahan pembuatnya dari bahan rangka baja ringan atau sering disebut terus. Bahan atap atau kuda-kuda atau yang bisa disebut terus adalah rangka yang terbuat dari baja lapis dengan kandungan aluminium, zinc, dan silikon. Kita akan membahas macam-macam dari baja ringan. Pertama adalah profil C atau kanal dan profil W. Kedua profil
baja ringan ini melengkapi fungsi sekaligus kekuatan profil baja ringan Z. Keduanya memiliki bentuk yang sama. Hanya saja, profil W memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan profil C. Yang kedua adalah profil B atau ring. Pada rangka atap baja ringan diperlukan batang penahan pada bagian penutup atapnya. Profil baja ringan B ini didesain lebih tipis dibandingkan profil baja ringan lainnya untuk dapat memenuhi fungsi tersebut. Dan terakhir ada profil Z. Profil ini dinamai profil Z karena berfungsi sebagai profil utama dalam penyambungan, terutama untuk struktur kuda-kuda pada rangka atap. Titik berat profil ini berada pada bagian tengahnya yang membuat profil baja ringan ini dapat dengan mudah menyumbangkan beban di kanan kirinya. Lanjut ke soal nomor 4, yaitu jelaskan kelemahan dan kelebihan dari konstruksi atap kayu dan konstruksi atap baja ringan. Pembahasannya adalah pekerjaan mudah dilakukan. Keunggulan yang pertama menggunakan rangka atap dari bahan kayu adalah mudah dalam pekerjaannya. Kedua, fleksibel dalam pembuatan. Keunggulan berikutnya, menggunakan rangka atap berbahan material kayu adalah memiliki sifat yang fleksibel. Dan terakhir adalah memunculkan nuansa alami. Pemberian aksen kayu pada bangunan tentu dapat menimbulkan nuansa alami pada rumah. Demikian juga pada dalam hal pemakaian rangka atap berbahan kayu ini. Sekarang kita akan bahas kekurangannya. Yang pertama, mudah dimakan rayap. Tentunya merupakan musuh alami dari material kayu. Kedua, mudah terbakar. Kelemahan utama dari material kayu ini adalah mudah terbakar. Sekuat-kuatnya kayu, jika harus bertemu dengan api, maka habislah. Jika kebakaran terjadi pada bangunan yang menggunakan rangka atap, maka sudah pasti sulit dipadamkan. Dan yang terakhir adalah dapat mengembang dan menyusut. Kayu merupakan material yang memiliki sifat alami, dapat mengembangkan dan menyusut. Konstruksi rangka atap baja ringan kelebihan. Yang pertama, tidak perlu dicat lagi. Kedua, bahan bangunan yang ringan sehingga tidak memberatkan struktur. Ketiga, tidak terkena serangan rayap. Hal ini berbeda dengan kayu yang punya risiko keropos dimakan rayap. Keempat, mutu materialnya tidak berubah-ubah, tidak melapuk karena usia lanjut. Kelima, yaitu proses pemasangan lebih cepat. Keenam, tahap terhadap karat. Kekurangannya yaitu pertama, pemilihan material memerlukan perhitungan struktur yang lebih teliti dan kuat. Kedua, tergolong sebagai material rangka atap yang cukup mahal dibanding jenis lainnya. Ketiga, tidak bisa asal membuat rangka atap. Perlu gambar kerja yang benar, sehingga atap bisa dibangun dan berfungsi dengan baik. Keempat adalah dari segi tampilan arsitektur, terlihat kurang bagus jika tidak didesain sedemikian rupa. Oleh karena itu diperlukan plafon penutup agar langit-langit tidak terlihat bagus. Dan terakhir adalah tidak terjual bebas di toko bahan bangunan. Jika harus memesan langsung pada supplier rangka atap baja ringan yang biasanya menawarkan harga. Berikut adalah contoh gambar dari portal atapnya dengan skala 1:45. Di sini kita dapat melihat bagian-bagian tertentu. Dan yang gambar kedua adalah pedal atapnya dengan skala 1:45 juga. Lanjut kita akan melihat gambar-gambar detailnya. Pertama ada detail A, yang terbagi atas akord atas, sekrup 20, dan akord bawah. Kedua ada detail B, dengan akord atas dan sekrup 20. Dan detail C-nya dapat kita lihat akord atasnya serta sekrup 20-nya. Dan detail D-nya dengan akord bawah dan sekrup 20. Selanjutnya, kita akan membahas modul tugas 6. Di modul ini, kita akan disuruh membuat tugas dena. Pada gambar ini kita akan melihat dena lantai 1 dengan panjang kali lebar yaitu 1500 x 1000. Di lantai 1 terdapat
carport, teras, 2 WC, 2 ruang tidur, dan teras. Dan pada lantai kedua, dengan luas yang sama, terdiri atas ruang santai, ruang tidur, ruang kerja, dan WC. Kemudian di sini kita akan dilihat oleh tangga beton dan tangga kayu. Pertama kita akan membahas tangga beton. Tangga ini yaitu dengan potongan tangga dengan skala 1:50. Pada tangga ini terdapat keramik, beton. Detail tangganya yaitu 1:25. Dan kita lanjut ke tangga kayu dengan potongan tangga dengan skala 1:50. Terdiri atas border kayu. Dan terakhir kita akan bahas modul 7 dari SSKB 1. Pertanyaan pertama adalah uraikan dan jelaskan prinsip-prinsip dasar konstruksi fondasi. Jawabannya adalah menahan gaya berat dari kolom bangunan. Terdiri atas beban plat lantai, balok, atap, dan beban hidup atau manusia dan perabotan dan lain-lain. Ini dapat disalurkan ke kolom bangunan yang pada akhirnya berakhir di pondasi. Untuk pondasi tapak, lebar bidang tapak yang ditahan oleh tanah menentukan kekuatan pondasinya. Sedangkan pondasi panjang mengandalkan gaya gesek tanah, sehingga kekuatannya bergantung pada luas penampang pancang yang bergesekan dengan tanah tersebut. Pertanyaan kedua adalah uraikan dan jelaskan jenis-jenis konstruksi pondasi beserta bahan material yang digunakan. Jawabannya adalah A. Pondasi rumah batu kali. Pondasi ini bahan pokoknya digunakan diantaranya yaitu semen, pasir, batu kali, kerikil, dan material lainnya. B. Pondasi rumah telapak. Bahan pokok yang digunakan adalah pasir beton, besi beton, semen, papan kayu, dan batu pecah yang berukuran 3 cm atau dengan kerikil dengan ukuran 3 cm. Selanjutnya C adalah pondasi sumuran. Terbuat dari beton bertulang atau beton pencetak yang umum. Silinder beton bertulang dengan diameter 250 cm, 300 cm, dan 300 cm, dan terakhir adalah 400 cm. Terakhir D adalah pondasi board pile. Di sini agregat kasar dari kayu pecah 1-2 cm atau 2-3 cm. Pada modul ini kita juga akan membuat denah lantai 1 dan lantai 2. Kita akan membahas denah lantai 1 dengan panjang 1000 dan lebar 600. Terdiri atas teras, carport, ruang tamu, ruang makan, dapur, WC, dan kamar tidur. Lantai 2-nya ada balkon, kantor, kamar, ruang keluarga, WC, kamar mandi, dan tangga dengan panjang 1000 dan lebarnya 600. Dan gambar terakhir yang dapat kita lihat adalah rencana pondasi dengan panjang 1000 dan lebar 600. Sini terdapat pondasi batu kali, seluruh 15/20 dan galian tanah. Di detail pondasi kita juga dapat melihat pas batu tela seluruh 15/20, pas batu kali, urungan tanah, pas batu kosong, dan alas pasir.